Surah Al-Baqarah, ayat 36. Maka, keduanya digelincirkan oleh setan karenanya, maka, keduanya dikeluarkan dari keadaan mereka berdua yang semula, dan kami berfirman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman sementara di bumi, dan mata, atau kesenangan hidup, sampai waktu yang ditentukan. Adam dan istrinya digoda oleh setan. Mereka berdua termakan oleh rayuan dan kebohongannya. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, sejak mereka berdua di surga itu, keduanya digelincirkan oleh setan karenanya, yakni disebabkan oleh buah pohon itu, maka, ini mengakibatkan keduanya dikeluarkan olehnya dari keadaan mereka berdua semula, yakni kenikmatan dan kedudukan yang demikian tinggi berada di sisi hadirat ilahi. Dan kami, yakni Allah, melalui malaikatnya berfirman, memerintahkan keduanya dan kepada setan, turunlah kamu. Sebagian kamu hai Adam, dan keluarganya, menjadi musuh bagi yang lain, setan atau juga sebagian manusia, atau manusia lain, dan bagi kamu semua, wahai manusia dan jin, ada tempat kediaman sementara di bumi, dan matak, atau kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan, yakni hari kiamat nanti, yang merupakan kenikmatan abadi atau kesengsaraan yang amat lama. Firman-Nya, fa'ayallahuma asyaiton, artinya, maka keduanya digelincirkan oleh setan, menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya sadar ketika itu. Mereka tergelincir. Dalam ayat lain dinyatakan bahwa Adam lupa. Sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu, dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Quran Surah Toha ayat 115. Karena itu dia tergelincir. Dosanya berbeda dengan dosa iblis, yang melakukan pelanggaran dengan penuh kesadaran, dan didorong oleh keangkuhan. Pelanggaran itu mengakibatkan mereka dikeluarkan dari tempat dan keadaan yang penuh kenikmatan yang tadinya mereka alami, bahkan mereka diperintahkan turun ke bumi. Kata anha, atau karenanya, pada firman-Nya, fa'azallahuma asyaitonu anha, artinya, maka keduanya digelincirkan oleh setan karenanya, yakni karena memakan buah pohon itu. Ada juga yang memahami kata, anha, dalam arti, dari surga. Yakni, keduanya digelincirkan dari surga sehingga terpaksa keluar dari tempat yang penuh nikmat itu. Firman-Nya, bakdukum li bakdin, aduh, artinya, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, mengandung makna bahwa setan menjadi musuh manusia, dan manusia pun harus menjadikannya sebagai musuh. Jangan berbaik-baik kepadanya, jangan memberinya maaf, karena kalaupun setan Anda maafkan, dia akan kembali memusuhi. Jangan sekali-kali menduga bahwa, dia pada suatu saat dapat bersikap netral terhadap Anda, apalagi menjadi teman manusia. Memang, manusia yang bermusuhan dengan manusia lain, boleh jadi suatu ketika berteman, tetapi setan tidak demikian. Ia adalah musuh abadi hingga akhir zaman. Ada juga yang memahami permusuhan yang dimaksud di atas adalah, permusuhan antar anak cucu Adam satu dengan yang lain. Ini sebagai informasi kepada Adam dan Hawa, bahwa akibat perbuatannya itu, lahir ketidakseimbangan dalam jiwa mereka yang pada gilirannya melahirkan dalam jiwa anak cucunya sifat-sifat negatif. Karena, seperti dituturkan Thohir Ibnu Asyur, akhlak manusia dapat diwariskan, betapa tidak, bukankah dia merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi orang lain, akibat pergaulan dan kebersamaan. Hubungan antara akibat tersebut dan penyebabnya, yaitu memakan buah pohon terlarang, adalah bahwa mencicipi buah terlarang merupakan pelanggaran dan penolakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersangka buruk kepadanya, yang kesemuanya didorong oleh ketamakan memperoleh manfaat buat diri sendiri, yakni kekekalan di neraka. Demikian juga permusuhan antara manusia. Ini merupakan penolakan terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyangkut perlunya hidup harmonis, dan menyatu perintah tersebut ditolak oleh manusia, guna memperoleh apa yang diduganya sebagai manfaat untuk dirinya, sambil mengabaikan manfaat untuk orang lain. Nah, apa yang terlintas dalam pikiran Adam dan Hawa, ketika akan dan pada saat mencicipi buah itu telah berbekas pada jiwanya, dan ini mereka wariskan kepada anak cucu mereka. Warisan itu berupa keinginan untuk meraih manfaat pribadi sambil bersangka buruk pada pihak lain, dan inilah sumber dari segala macam permusuhan. Memang, permusuhan lahir karena penilaian bahwa, ada pihak lain yang menghalangi manfaat yang diinginkan atau karena sangka buruk terhadap pihak lain. Setelah menjelaskan pandangan di atas, Thohir Ibnu Asyur kemudian berkesimpulan bahwa, sumber akhlak yang baik atau yang buruk, adalah bisikan-bisikan hati yang baik atau yang buruk. Selanjutnya bisikan itu mendorong satu aktivitas, dan aktivitas ini bila berulang-ulang dilakukan menjadi kebiasaan, yakni budi pekerti luhur atau bejat. Tetapi, kalau bisikan itu ditolak dan dibendungnya, maka ia akan melemah dan tidak melahirkan aktivitas buruk. Itu sebabnya, tulis Ibnu Asyur lebih lanjut, agama melarang seseorang berpikir tentang maksiat, serta memerintahkan membendung setiap pikiran buruk, bahkan, siapa yang membatalkan aktivitas buruk yang akan dilahirkan oleh bisikan buruk, maka ia mendapat ganjaran. Sebaliknya agama memerintahkan memperturutkan bisikan hati positif, bahkan memberi satu ganjaran terhadap bisikan hati tersebut, walau belum diwujudkan dalam bentuk aktivitas, dan memberinya nilai 10 bila ia diwujudkan dalam dunia nyata. Melalui ayat ini dapat juga dipahami bahwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan memiliki potensi yang sangat besar untuk kebaikan.
Bahkan, menurut Ibnu Asyur, ia terbebaskan dari keburukan dan bisikan negatif sebagaimana halnya malaikat. Inilah menurutnya yang dimaksud oleh firman-Nya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah At-Tin ayat 40. Manusia kemudian mengalami fase bertingkat-tingkat. Pertama, fase pengajaran berbicara dan pengajaran nama-nama, dan ini merupakan awal dari kemampuan meraih pengetahuan, dan dengannya pula lahir ajar mengajar. Dengan demikian, pengilhaman bahasa kepada manusia merupakan awal dari kegiatan berpikir, yang juga merupakan pintu masuk kepada kebajikan dan pendorong untuk melakukannya, dan karena itu, Anda melihat seorang anak bila menemukan sesuatu, ia bersegera memanggil teman-teman sebayanya untuk melihatnya, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa, manusia sebenarnya adalah pengajar secara naluriah. Bahasa, di samping dapat merupakan sarana dan pendorong untuk meraih kebaikan, ia pun dapat digunakan untuk penipuan dan kebohongan. Selanjutnya, manusia dilarang mendekati pohon. Ketika itu ia memiliki kemampuan untuk taat atau membangkang. Kemampuan ini merupakan fase berikutnya, dan awal kehendaknya untuk memiliki sesuatu buat dirinya sendiri, yang pada gilirannya melahirkan ketamakan, sangka buruk dan lain-lain. Selanjutnya, datang fase ketiga. Dengan kedatangan petunjuk ilahi yang diisyaratkan oleh ayat 38 surah ini, yakni firman-Nya, kemudian, jika datang petunjukku kepada kamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada rasa takut mengatasi mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat di atas menggunakan kata, matak, yang diterjemahkan dengan, kesenangan hidup sementara. Kata tersebut pada hakikatnya berarti, kesenangan memanfaatkan sesuatu dalam waktu terbatas, terputus-putus, dan ada kekurangannya, serta ada selainnya yang lebih baik kualitas dan kuantitasnya. Demikian Al-Bikoi. Ini mengisyaratkan bahwa, dunia dan kenikmatannya bersifat sementara, ada tempat kekal, ada kenikmatan abadi dan amat berkualitas, pada hari kemudian. Apa yang dialami Adam alaihissalam dan pasangannya itu, merupakan pelajaran yang sangat berharga, dalam rangka, menyukseskan tugas mereka sebagai khalifah di dunia. Keberadaan di surga, di mana terpenuhi sandang, papan, dan pangan adalah gambaran, bagaimana seharusnya mereka memakmurkan bumi dan menyiapkan kebutuhan pokok itu. Tipu daya dan kebohongan setan, dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana licik dan lihainya musuh yang akan dihadapi, sehingga diharapkan keterpedayaan kepadanya tidak terulang pada hari-hari mendatang. Pengusiran dari surga yang penuh kenikmatan, hendaknya mendorong mereka untuk berusaha kembali ke sana, seperti cara yang akan ditunjukkan Allah. Uraian ayat di atas, juga bertujuan menanamkan rasa penyesalan dalam jiwa manusia, sekaligus menunjukkan betapa setan merupakan musuh dan sumber petaka yang mereka alami. Ini pada gilirannya diharapkan dapat menghasilkan dorongan untuk terus-menerus memusuhi setan dan menjauh dari segala rayuan dan ajakannya. Semua informasi yang dicakup oleh kisah ini, merupakan bekal dan pengalaman berharga, untuk menyukseskan tugas yang menanti sang khalifah. Setelah mendapat bekal, Allah tidak membiarkan Adam tanpa bimbingan. Ini karena dia tergelincir. Dia tidak melakukan kesalahan karena angkuh atau dengan sengaja dan niat buruk sejak semula.